Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthies, perkenalkan saya Beta Yuliawati. Bertemu kembali di Info Podcast, informasi, promosi, edukasi kesehatan yang berkolaborasi dengan Ide Podcast, Korpri Kota Depok. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu apoteker Nadia Farhana Syafan, MSI, PSD. Mohon dikoreksi Bu kalau salah. Betul. Beliau adalah Kepala Unit Farmasi dan CSSD dari Rumah Sakit Universitas Indonesia. Dan beliau juga sebagai staf pengajar di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Assalamualaikum Bu Nadia. Waalaikumsalam. Terima kasih lu atas kehadirannya di Info Podcast kali ini. Dengan senang hati Bu Beta. Sobat Healthies, resistensi antimikroba merupakan masalah yang mengancam di dunia kesehatan saat ini. Informasinya, ini terjadi ketika bakteri, virus, jamur, dan parasit sudah tidak merespon atau tubuh menjadi kebal. Apakah seperti itu? Nanti kita akan coba tanya ke narasumber kita hari ini ya. Gini Bu Nadia, kalau sebagai orang awam nih ya, banyak kan obat yang beredar di pasaran ya, baik di apotik, toko obat, itu kan ada berbagai macam jenis fungsinya ya. Ada obat demam, sakit kepala, batuk. Nah, yang disebut antibiotik itu yang seperti apa ya Bu ya? Karena kalau saya ngobrol-ngobrol nih dengan tetangga, katanya ketika saya punya keluhan nih, sakit gigi, ya udah beli aja di apotik, sebutin aja namanya merek A gitu. Ya ternyata itu adalah antibiotik gitu. Apakah itu sudah betul atau gimana tuh Bu? Ya, jadi mungkin sebenarnya saya coba jelasin juga dengan Sobat Healthies ya, bahwa antibiotik adalah obat yang memang memiliki efek terapi untuk bisa mengatasi penyakit infeksi gitu ya, infeksi bakteri nih terutama ya, atau juga bisa pada kondisi tertentu mengurangi resiko untuk terjadinya infeksi. Jadi sifatnya pencegahan. Tapi untuk pencegahan ini hanya boleh ditentukan oleh tenaga kesehatan ya, terutama dokter gitu ya. Jadi artinya antibiotik ini obat yang bisa membunuh bakteri atau bisa menghambat perkembangbiakan bakteri gitu. Jadi kalau tadi disebutkan nih ya sama Bu Beta, ada tetangga ibu nih gitu ya yang mengalami sakit gigi, ya udah deh ke apotek aja gitu, beli antibiotik. Sebenarnya nggak semudah itu juga gitu ya, kita langsung berkeinginan atau mungkin punya ide nih ya untuk minum antibiotik gitu. Kita harus bisa pastikan dulu kalau memang tubuh ini mengalami infeksi gitu, infeksi bakteri. Nah, infeksi kan merupakan suatu kondisi tubuh ya, jadi penyakit akibat terpaparnya mikroorganisme. Jadi kalau kita tadi bicaranya infeksi bakteri, maka ini artinya terpapar bakteri gitu ya ke dalam tubuh sampai menyebabkan gangguan kesehatan gitu. Jadi ini biasanya karena ada respon pertahanan tubuh kita gitu ya. Jadi tubuh menunjukkan beberapa gangguan kesehatan, misalnya demam gitu ya, contohnya misalnya gitu. Jadi artinya kalau misalnya kita sudah mengalami kondisi yang seperti ini, yang memang kita yakin nih kita terkena infeksi gitu ya, baru penggunaan antibiotik itu tepat. Itu juga yang harus dipastikan infeksinya karena bakteri loh Bu Beta. Kalau infeksinya karena virus, karena jamur, nggak tepat juga kalau pasien itu diberikan antibiotik itu. Dan kalau buat saya ya, untuk masyarakat atau Sobat Healthies, untuk menentukan bahwa kita terkena infeksi bakteri tidak bisa hanya dari
dari perasaan gitu ya, dari saya nggak nyaman kayaknya kena infeksi bakteri nih gitu ya. Jadi harus ada pertimbangan dari dokter yang memeriksa gitu. Atau misalnya kalau infeksinya bersifat lokal, kalaupun ke apotik bisa bertemu dengan apotekernya, dan itu hanya boleh diberikan oleh apoteker kalau antibiotik yang diperlukan antibiotik yang sifatnya lokal. Jadi bukan yang diminum gitu ya, yang bukan untuk ke seluruh tubuh. Jadi misalnya infeksi mata gitu ya, atau infeksi kulit. Nah itu apoteker yang bisa memberikan, pastinya apotekernya juga pasti punya dasar keilmuan gitu ya, untuk bisa menentukan bahwa ini memang, oh ya ini infeksi bakteri nih gitu. Jadi bisa saya berikan antibiotik yang sifatnya lokal. Tapi kalau dibutuhkan antibiotik yang sifatnya menyeluruh ke tubuh ya, misalnya harus perlu diminum antibiotiknya, atau mungkin lebih ekstrim lagi harus disuntik misalnya. Nah itu apotekernya harus menyarankan pasien untuk ke dokter. Jadi nanti dari dokter yang akan memeriksa dan menentukan bahwa memang butuh antibiotik gitu. Ya jadi prosesnya nggak sesimpel itu ya Bu Beta ya. Jadi kalau kita ke apotik tuh tidak bisa memilih gitu ya. Kita butuh antibiotik Bu, kita beli antibiotik. Itu apoteker nggak melayani ya Bu ya? Ya biasanya kalau yang pertama gini, kalau misalnya masyarakat datang ke apotik, terus Bu saya mau beli antibiotik deh gitu. Pasti apotik akan menanyakan ada resepnya nggak Bu gitu ya, atau ada resepnya nggak Pak gitu, karena memang antibiotik yang sifatnya yang harus diminum tadi ya, yang sifatnya menyeluruh, efeknya menyeluruh tadi harus berdasarkan resep dokter gitu. Tapi kalau misalnya nanti ketika melihat oh ya ini infeksinya bersifat lokal, masih bisa diberikan yang dalam bentuk antibiotik bentuk yang lain gitu. Tapi itu pun juga harus terbatas penggunaannya, dan itu apoteker yang lebih menguasai itu ya kalau di apotek gitu. Jadi saya sih ya mungkin masyarakat di Depok harus lebih lebih waspada gitu ya. Jadi kalau misalnya membutuhkan antibiotik itu hanya bisa diberikan dengan resep dokter untuk antibiotik yang minum biasanya ya. Tapi kalau yang lain bisa dengan apoteker gitu. Berarti apotekernya harus selalu ada tuh ya Bu ya, untuk mencegah misalkan penyalahgunaan misalkan gitu ya. Berarti apotekernya tuh harus selalu ada gitu ya di apotek. Karena kalau saya sih jujur ya, kalau ke apotek itu nggak pernah sih menanyakan yang penting yang ada di depan yang melayaninya, saya nggak pernah nanya mbaknya apoteker atau bukan gitu. Atau misalkan saya mau ketemu apotekernya, nah ini juga jadi inian saya nih, ketika mau berkonsultasi misalkan ada keluhan apa itu bisa ke apotekernya gitu ya Bu? Iya betul ya. Tapi insya Allah saya yakin di Depok apotekernya selalu standby di apotek. Kalau merek-merek antibiotik itu di pasaran banyak ya Bu? Kalau sebut merek saya nggak berani nih Bu Beta ya. Jadi kalau zat berkhasiat gitu ya yang masuk ke dalam antibiotik itu banyak banget ya. Sebenarnya ada amoxicillin, mungkin ini yang paling sering terdengar oleh sobat healthies ya. Itu sudah familiar banget tuh. Iya betul. Jadi ada ampicillin, ada chloramphenicol, ada tetracycline. Wah kalau saya sebutin ini bisa nggak habis nih 10 menit gitu ya. Nah jadi di lapangan memang yang paling khas dari obat antibiotik adalah logonya gitu ya. Mungkin sebenarnya logo ini logo yang juga melekat di obat-obat keras yang lain gitu ya. Jadi tapi biasanya kita kalau melihat antibiotik ada logo K-nya, ada huruf K gitu ya, terus ada lingkaran. Tiap obat ada logonya ya Bu ya? Ya biasanya kalau antibiotik kan obat keras ya, kita bilangnya obat keras. Jadi kalau misalnya kita mau melihat ini seperti antibiotik gimana sih ininya ya, pelabelannya gitu ya. Mungkin yang paling terlihat hanya K-nya aja nih gitu ya. Tapi kalau misalnya mau melihat di leafletnya biasanya tertulis sih gitu ya. Cuma kan kalau antibiotik kan diperolehnya
dengan resep dokter ya umumnya gitu ya. Jadi memang kalau untuk jelas-jelas dituliskan di blister obatnya, di blister ya, bukan di leafletnya ya, di blister saya rasa nggak ada ya penulisan antibiotik ya. Tapi artinya kalau kita tahu bahwa oh ya ada logonya nih gitu, ada logonya K, itu menunjukkan oh ya berarti saya harus punya perhatian khusus gitu untuk bisa menggunakan obat tersebut gitu. Kalau kita kan banyak nih masyarakat yang masih belum paham nih Bu ya, minum antibiotik, sakit ini minum antibiotik, sakit itu minum antibiotik gitu. Itu efeknya apa tuh Bu? Efek jangka panjangnya mungkin gitu ya? Ada ya? Ya artinya gini, kalau misalnya sedikit-sedikit minum antibiotik, tadi Bu Beta bilangnya seperti itu ya. Artinya belum tentu antibiotik itu memang digunakan sesuai dengan tujuan ya gitu ya fungsinya. Bisa jadi sebenarnya bukan karena infeksi bakteri, tapi minum aja antibiotik gitu ya. Nah jadi dampaknya adalah ada yang kita kenal dengan istilah resistensi. Resistensi itu kondisi di mana bakteri yang ada dalam tubuh nih yang menginfeksi tubuh kita sudah tidak memberikan sudah tidak dapat gitu ya dibunuh oleh antibiotik yang kita minum gitu ya atau kita terima di dalam tubuh. Jadi biasanya bakterinya ini jadi mampu untuk terus hidup gitu ya. Jadi dia kebal, dan pada akhirnya kalau kebal bakteri tersebut, maka kita khawatirkan penyakitnya kan nggak sembuh-sembuh ya gitu. Selain nggak sembuh-sembuh, bakteri yang ini yang sudah kebal ini juga bisa menyebarkan ke pasien yang lain. Oh bisa gitu. menular ya Bu ya? Iya karena kan tadi kan yang namanya bakteri kan bisa menginfeksi gitu ya Bu Beta. Jadi kalau misalnya bakterinya udah lebih hebat untuk tahu dia nih, oh kalau dapat amoksisilin cuma kecil gitu menurut bakteri ya misalnya ya, itu sih saya bisa ngelawan lah gitu. Nah akhirnya jadi bakteri ini yang lebih kuat ya. Jadi kalau lebih kuat artinya dia lebih bisa menyebar ke tubuh pasien atau bahkan ke pasien yang lain gitu. Nah itu salah satu resikonya yang tadi ya. Nah kalau misalnya tadi bakterinya nggak mati, dia bisa menyebarkan ke pasien yang lain juga. Artinya pasien yang kena bakteri yang tadi udah kebal tadi, mungkin penyakitnya nggak membaik gitu, dan bisa jadi penyakitnya makin lebih buruk gitu ya, lebih berat lah gitu, bisa memberikan dampak ke lamanya perawatan gitu. Kalau misalnya dia dirawat inap misalnya ya, itu dia akhirnya jadi harusnya 3 hari atau 5 hari setelah pengobatan pulang, tapi karena sudah ada bakteri yang kebal di tubuhnya, akhirnya lebih panjang nih gitu, lebih butuh perawatan lagi atau mungkin butuh antibiotik yang lebih kuat lagi gitu levelnya. Ada antibiotik juga ada level-levelnya ya Bu ya? Iya betul Bu Beta. Jadi nggak cuma pukul rata gitu ya, semua amoksisilin bisa buat semua bakteri, mau bakteri yang lemah mau bakteri yang hebat gitu. Ternyata sayangnya nggak begitu gitu. Jadi memang tiap-tiap antibiotik itu punya daya penghambatan atau membunuh bakteri yang spesifik juga gitu. Jadi antibiotik tertentu hanya bisa, mungkin ya ada yang hanya bisa membunuh bakteri-bakteri tertentu. Tapi ada antibiotik yang bisa membunuh banyak sekali gitu bakteri gitu ya. Tapi ada juga yang dia bisa ke bakteri A, tapi dia nggak bisa ke bakteri B gitu. Jadi memang artinya cukup spesifik. Dan perlu pengetahuan yang kuat gitu ya, yang cukup luas juga untuk penggunaan jenis antibiotik yang mana sih gitu yang paling tepat untuk infeksi pasien tersebut gitu. Dan yang khawatirnya lagi nih Bu Beta, kalau misalnya tadi ya bakterinya udah kebal, pasiennya nggak lebih baik kondisinya, bisa sampai terancam nyawanya gitu. Jadi artinya
nggak sedikit jumlah pasien yang meninggal gara-gara resistensi antibiotik. Bahkan diprediksi, ini saya nggak mau nakut-nakutin ya, tapi diprediksi. Jadi warning juga nih Bu buat saya nih Bu. Iya, harus jadi warning justru memang gitu. Perlu perhatian banget ini masyarakat kita ya, bahwa diprediksi 2000 berapa ya, 50 kalau nggak salah ya. Artinya ke depan ini nanti bisa diperkirakan ada 10 juta kematian gitu akibat resistensi bakteri. Iya, betul, resistensi antibiotik. Bahkan bisa mengalahkan angka kematian akibat kanker. Kan makin apa tuh ya, mengerikan ya kayak gitu ya. Iya, karena kan selama ini yang penyakit-penyakit yang kita anggap mengerikan itu kan ya itu kanker, hipertensi, jantung gitu ya. Kayak gitu ya. Ternyata akibat dari resistensi antibiotik juga semengerikan itu ya Bu ya? Iya, bisa. Karena kalau kita punya antibiotik yang memang bisa menjadi alternatif penyakit atau ya tadi ya infeksi yang sedang dialami pasien karena dia kebal terhadap antibiotik sebelumnya gitu. Tapi kalau misalnya pada satu kondisi udah nggak ada lagi nih gitu antibiotik yang bisa mengatasi bakteri tersebut gitu, infeksi bakteri tersebut. Nah kalau seperti itu kan akhirnya jadi ya tadi bakterinya kebal, penyakitnya makin memburuk, pasiennya bisa meninggal, penyebaran infeksi tersebut juga bisa semakin meluas gitu ya, karena kan bakterinya udah hebat kan gitu. Satu lagi ya pastinya mau nggak mau ada dampak ke ekonomi gitu, ke jumlah atau apa ya istilahnya biaya kesehatannya jadi makin tinggi gitu, karena kan banyak yang dibutuhkan ya, mungkin obat-obat yang lain gitu, jadi biaya kesehatannya jadi semakin tinggi sih kebutuhannya gitu. Aduh, alhamdulillah nih banyak banget informasi yang saya dapat. Alhamdulillah. Pantesan ya Bu ya, selama ini tuh kalau saya berobat ke dokter, ke klinik ataupun rumah sakit, puskesmas itu kalau saya baca di etiket obatnya ya, itu kan misalkan nama saya Beta gitu ya, Beta. Terus di situ kan kalau di rumah sakit tuh khas ya, ada nama obatnya ya. Iya, betul. Di apanya tuh ya, di etiketnya tuh ada, selain memang di blisternya itu ada nama obatnya, di etiketnya juga ada tuh Bu nama obatnya dan fungsinya. Kayak misalkan amoxicillin contohnya antibiotik gitu, pemakaiannya 3 kali sehari, satu tablet habiskan. Oh iya, itu yang paling penting Bu. Habiskan. Itu kadang kondisi seperti itu nggak kita sadari ya Bu ya. Mungkin maksudnya habiskan itu mungkin ya karena yang tadi Ibu jelaskan ya, resiko kedepannya ketika kita tidak mengikuti apa yang ditulis aturan pakai ya akan seperti itu gitu. Iya, betul Bu Beta. Jadi kalau misalnya biasanya yang saya dengar ya dari pasien-pasien atau masyarakat, mereka menganggap bahwa kalau saya udah enakan gitu ya, udah jauh lebih membaik nih kondisinya, udah stop aja deh minum antibiotiknya gitu. Padahal sebenarnya udah jelas-jelas di dalam etiket itu udah tertulis 3 kali 1 habiskan gitu ya. Nah artinya kalau habiskan kan kalau memang diberikan 15 tablet, berarti minum tuh sesuai aturan, pagi, siang, malam, idealnya tiap 8 jam gitu ya. Itu tadi teratur tuh ya, rutin minumnya, lalu dihabiskan sampai hari kelima harusnya udah habis gitu. Tujuannya supaya si antibiotik ini bekerja dengan optimal gitu, sampai membunuh bakterinya tuh sampai sampai sesuai dengan yang kita mau gitu ya, sampai habis lah gitu. Walaupun nanti selanjutnya daya tahan tubuh ya yang akan berfungsi atau berjuang juga gitu ya untuk membunuh bakteri. Tapi artinya kalau memang sudah diatur sedemikian rupa cara penggunaan antibiotik seperti itu, minta tolong masyarakat di Depok untuk mengikuti aturan tersebut gitu ya. Karena kalau ternyata tadi berhenti
udah enak gitu ya rasanya, nanti bakterinya belum tuntas tuh, belum mati dia semua gitu ya, tapi ada kesempatan gitu buat bakteri untuk melakukan adaptasi gitu atau penyesuaian. Wah, antibiotiknya ini nih gitu. Jadi saya bisa kita berlindung gitu misalnya supaya nggak mati. Jadinya kebal, resikonya gitu, resikonya bisa kebal bakterinya. Oh ya Bu, tadi kan disebutkan sama Ibu ya, 3 kali sehari pagi. Kalau kami 3 kali sehari itu ya, yang penting sehari itu saya minumnya 3 kali nih Bu. Tapi tadi disebutkan bahwa idealnya tiap 8 jam sekali. Nah itu mungkin masyarakat banyak yang belum tahu tuh Bu. Iya, mungkin ya. Jadi biasanya kita kalau untuk antibiotik kita usahakan pasien-pasien memahami bahwa penggunaannya sebisa mungkin konsisten, selalu di jam yang bersamaan tiap harinya gitu. Misalnya tiap jam 6 pagi gitu ya, atau nanti tambah lagi 8 jam, jam 2, nanti tambah lagi jam 8, jam 10. Memang sih jujur saja agak belum tentu pasien bisa berusaha menyesuaikan jadwalnya sehingga tepat gitu ya. Bisa ya, boleh sedikit beberapa melenceng sedikit lah ya, asal daripada pasiennya misalnya lupa minum akhirnya terlewat gitu ya. Tapi kita usahakan sebisa mungkin antar pemberian gitu ya, antar waktu pemberian itu dalam waktu yang cukup konstan gitu ya. Kalau misalnya memang diharapkan 8 jam sekali gitu. Kalau kelewat dikit? Kelewat sedikit tapi ya. Sobat Healthies, perlu kita ketahui bersama bahwa di Hari Kesehatan Nasional tanggal 12 November kemarin, Bapak Wali Kota kita sudah mengukuhkan 78 apoteker se-Kota Depok menjadi apoteker Agent of Change. Mantap. Ya, artinya ini bisa menjadi suatu momen juga gitu ya buat pemerintah Kota Depok untuk sama-sama gitu menggiring masyarakat dengan bantuan Agent of Change gitu ya, untuk bisa menggunakan antibiotik secara bijak, Bu Beta. Ya, jadi artinya di sini Agent of Change, apoteker terbaik pastinya ya di Kota Depok akan bersama-sama menyukseskan gitu penggunaan antibiotik yang rasional, antibiotik yang bijak gitu ya, supaya kita cegahlah ini resistensi antibiotik ya. Kalau tadi kan Ibu sebutkan bahwa kalau antibiotik kan harus habis. Ya. Sebenarnya tergantung ini Bu Beta, antibiotik yang minum ya. Antibiotik yang minum memang pastinya diharapkan harus mengikuti aturan pakai yang biasanya harus dihabiskan gitu. Tapi kalau misalnya antibiotik yang oles gitu ya, itu biasanya nggak harus sampai habis 1 tube juga gitu ya. Jadi itu biasanya agak sedikit berbeda gitu. Tapi yang kita fokuskan di sini antibiotik minum, karena biasanya pasien-pasien suka lupa, lengah gitu ya untuk menghabiskan antibiotik yang sebenarnya sudah dianjurkan untuk dihabiskan. Tapi kan ada beberapa obat lainnya. Di situ ditulis jika perlu, jika demam, atau jika nyeri. Berarti kan artinya kalau sudah tidak ada keluhan boleh dihentikan. Boleh. Disimpan atau di gimana Bu? Boleh dijelasin ke kami cara penyimpanannya atau gimana Ibu? Oke. Ya, baik. Jadi kalau misalnya ada pasien atau salah satu dari kita menerima obat yang hanya untuk mengatasi gejala gitu. Jadi artinya kalau gejalanya sudah hilang, boleh dihentikan. Contohnya misalnya obat nyeri tadi ya, kata Bu Beta ya. Jadi kalau nyerinya sudah hilang, ya sebenarnya tidak ada lagi kebutuhan gitu untuk menggunakan obat anti nyeri tersebut terus-menerus gitu. Padahal sebenarnya obatnya masih sisa banyak gitu ya. Nah, obat tersebut kita simpan. Kita biasanya kalau untuk obat-obatan tablet gitu ya, itu disimpannya di suhu yang kering gitu ya, di suhu, artinya bukan di suhu panas. Untungnya di Indonesia tuh keterangan misalnya simpan di suhu gitu ya, itu biasanya ada di kemasan. Tapi kalau misalnya sudah dilepas memang agak-agak
khawatir salah gitu ya. Tapi biasanya kalau untuk obat-obat tablet kita simpan tidak dekat dengan sinar matahari gitu ya, tidak terpapar langsung nih gitu ya dengan sinar matahari. Lalu kita simpan di kotak obat yang terpisah dari jangkauan anak-anak, karena mungkin ada obat-obatan yang sangat menarik warnanya gitu ya buat anak-anak, wah kayaknya enak nih gitu ya. Jadi kita coba simpan di tempat yang jauh lah dari jangkauan anak-anak, tapi juga cukup suhunya itu tidak terlalu panas gitu ya. Kalau ada beberapa obat yang memang lebih baik supaya tidak rusak, dia disimpan di suhu yang lebih dingin dari suhu ruangan gitu. Misalnya suhu 2-8 gitu ya. Kulkas gitu. Iya, misalnya di kulkas yang bawah nih gitu. Untuk beberapa sediaan misalnya sirup misalnya gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya untuk obat-obat tablet yang di dalam blister biasanya nggak ada keharusan untuk dimasukkan ke dalam kulkas bawah tuh gitu ya, bukan freezer ya. Kalau freezer tuh kan 0 derajat, di bawah 0 derajat. Nah, yang itu pintu atau di mananya tuh? Iya, boleh aja. Sebenarnya yang penting kita pastikan bahwa suhunya ya kurang lebih 2-8 gitu. Ada beberapa obat yang harus disimpan di situ. Ada yang nggak harus. Jadi yang tadi ya pokoknya di bawah 30 derajat misalnya. Atau di bawah 25 derajat. Saya rasa sih untuk di ruangan di rumah di Indonesia harusnya sih nggak terlalu ekstrim gitu ya, nggak terlalu tinggi juga suhunya. Tapi paling tidak kita jangan letakkan itu deket dengan kompor misalnya gitu ya, atau deket dengan apa tuh penanak nasi gitu. Ya pokoknya diusahakan diletakkannya di suhu kamar lah gitu untuk yang blister ya. Kalau yang botol? Intinya sih sebenarnya soalnya kalau dulu pengalaman saya waktu jadi anak-anak nih Bu. Di kulkas saya tuh banyak obat panas yang botol itu Bu. Iya. Ya sebenarnya yang penting kita lihat kemasan. Pokoknya masyarakat Depok harus penasaran gitu. Kalau nerima obat, lihat di bagian belakangnya gitu ada tulisan simpan gitu ya di suhu misalnya suhu kamar atau suhu ruang, atau tidak boleh melebihi 30 derajat. Nah, kalau 30 derajat kan hangat sekali gitu ya. Atau simpan di suhu 2-8. Nah, kalau 2-8 biasanya memang di dalam kulkasnya gitu. Dan harus tertutup rapat ya Bu Beta. Oh iya, ntar aromanya bercampur ya Bu. Iya, dan khawatir juga ya, takut bereaksi aja iya, gitu ya dengan oksigen atau mungkin dengan yang lain. Ya, artinya khawatir juga terkontaminasi atau terpapar sama jamur gitu ya, atau bakteri misalnya gitu. Jadi memang ya disimpan dalam kondisi yang tertutup baik gitu ya, di ruangan yang memang tadi suhu yang paling aman supaya obat tersebut nggak rusak gitu. Sampai kapan tuh Bu? Sampai kapan? Batasnya kita boleh menyimpan obat tersebut. Kalau obat-obat yang memang dalam kemasan utuh ya, misalnya tadi di dalam lembar strip ya atau blister, kita bisa melihat dari batas kadaluarsanya gitu. Jadi kalau di situ disebutkan Desember gitu ya 2022, nah itu kita bisa simpan sampai 31. Jadi pada akhir bulan biasanya ya. Oh, bukan pada awal bulan ya Bu? Kalau dari Kementerian Kesehatan yang saya rujuk gitu ya, untuk dasar itu biasanya akhir bulan di bulan yang dinyatakan yang tersebut tertera ya, di situ. Ya. Kalau misalnya ada yang lebih tepat lagi, wah itu akan lebih bagus gitu. Kalau misalnya 10 Desember misalnya, itu kita ikut dengan tanda atau batas penyimpanannya. Jadi kita ikuti dengan yang tertera. Tapi memang kalau untuk yang sirup atau sebenarnya baik sirup maupun tablet, walaupun sudah kita melihat batas kadaluarsa, kita juga bisa lihat bentuk dan warna gitu ya dari si obatnya. Jadi kalau misalnya tadinya nggak ada bercak-bercak putih atau kuning atau hitam, kok sekarang pas saya buka ada ya gitu. Nah itu juga jadi kewaspadaan. Udah nggak boleh dipakai minum lagi itu. Sebaiknya
nggak diminum ya, karena ada resiko gitu, khawatir ada sudah rusak obatnya gitu. Jadi ya mungkin karena penyimpanannya kurang tepat gitu ya. Atau tadi misalnya kalau yang sirup tadinya wanginya wangi jeruk nih misalnya gitu ya, atau wangi khas gitu. Tapi ketika udah disimpan berapa minggu gitu, kok wanginya beda nih gitu, ada menusuk atau mungkin ada bercak-bercak di atas sirupnya warna putih yang sebelumnya nggak ada gitu. Jadi itu mungkin tetap juga kita waspada gitu ya untuk memperhatikan obat-obat tersebut gitu. Ya. Cara ketika obat itu kita sudah lewat masa kadaluarsa, kita buang, boleh langsung ke tempat sampah, seperti kita buang sampah-sampah rumah tangga. Ya, karena ini obat ya, jadi kita khawatir nanti kalau dibuang sembarangan bisa mencemari lingkungan gitu. Salah satunya tadi nih antibiotik nih. Kalau antibiotiknya kita langsung buang aja di wastafel gitu ya, atau kita buang aja lah di tanah gitu ya, khawatir nanti justru bisa mencemari lingkungan gitu. Mungkin bakteri yang ada di saluran air misalnya, atau bakteri yang ada di tanah di lingkungan itu malah bisa jadi kebal gitu karena ada paparan. Bisa, ini resiko ya, resiko. Jadi memang pembuangan obat-obatan tuh juga punya cara yang khusus, Bu Beta. Jadi misalnya kalau tadi sirup ya, sirup nih, kita nggak bisa langsung buang aja ke wastafel gitu. Biasanya kita pastikan dulu semua yang ada di botolnya itu nggak tersisa, terus nanti kita tuangkan ke dalam suatu wadah, terus nanti di dalam wadah itu kita masukkan aja gitu tanah gitu ya, atau mungkin ampas kopi misalnya, atau ya pokoknya kotoran yang membuat dia bercampur si obatnya ini dengan tadi ampas kopi ataupun tanah, supaya dia nanti diharapkan bisa rusak di situ tapi tanpa mencemari lebih luas gitu. Nanti setelah udah dimasukkan ke dalam wadahnya ini harus kita tutup rapat, lalu baru kita buang gitu ya ke tempat pembuangan. Jadi memang kalau misalnya bentuknya tablet gitu, kita hancurkan dulu gitu ya, kita hancurkan, terus sama juga itu juga kita dimasukkan ke dalam suatu wadah dulu, kasih tanah, kasih yang lain-lain lah, supaya diharapkan dia rusak di situ gitu ya tanpa mencemari lingkungan yang lebih luas. Biasanya ada triknya seperti itu. Selain dihancurkan itu kan, selain tadi ya mencegah kerusakan lingkungan, itu kayaknya bisa mencegah untuk didaur ulang juga, Bu, karena kan kita tahu ya berbagai macam berita di TV dari kayaknya heboh banget tuh, katanya obat di kadaluarsa ditemukan dikemas ulang kayak gitu. Iya gitu betul ya? Bu Beta. Jadi kalau mau kita lebih hati-hati lagi ketika mau dibuang, itu kemasannya, misalnya botol ini biasanya kalau saya suka buang ini, saya buka tuh ininya, labelnya label yang ada di botol. Kalau misalnya lembar strip itu blister, itu juga dipastikan ya semuanya dikeluarkan, disobek-sobek gitu ya. Kemasannya juga kemasan memang mungkin aja ada kardusnya gitu ya, jangan utuh gitu ya, Bu ya. Iya biasanya saya sobek-sobek dulu gitu ya, pokoknya nggak kelihatan seperti kemasan yang bisa digunakan lagi gitu ya, bisa menghindari itu praktek yang tidak bertanggung jawab itu gitu ya. Terakhir nih, Bu ya, dari percakapan kita dari awal nih, sudah banyak sekali informasi yang kita sharing dengan Sobat Healthies. Ada pesan-pesan nggak, Bu, nih kira-kira untuk Sobat Healthies ataupun masyarakat Kota Depok? Iya, oke. Makasih Bu Beta ya. Karena ini bahasannya kan untuk resistensi antibiotik ya. Jadi saya rasa saya perlu sekali nih gitu untuk memberikan pesan ini ke Sobat Healthies. Tolong gunakan antibiotik secara bijak gitu ya. Jadi gunakanlah antibiotik sesuai dengan aturan pakai. Kalau memang harus dihabiskan, tolong dihabiskan gitu ya. Lalu yang kedua, dapatkan antibiotik ini dari sumber yang tepat. Artinya ya berdasarkan resep dokter atas pemeriksaan yang sesuai gitu ya oleh dokter.
lalu tebusnya di apotik gitu ya, bukan di online shop misalnya yang tidak berizin ya untuk memberikan atau menyediakan antibiotik. Lalu jangan gegabah juga setiap kali merasakan keluhan langsung mencari antibiotik gitu ya. Jadi memang yang tadi saya sampaikan perlu kehati-hatian dalam menentukan atau menggunakan antibiotik ya. Nah, supaya kita cegah resistensi antibiotik itu salah satunya dengan cara kita usahakan untuk tidak terkena infeksi gitu. Karena kalau udah terkena infeksi bakteri berarti kan ada kebutuhan untuk menggunakan antibiotik gitu ya. Jadi kita usahakan untuk cegah infeksi dengan cara menggunakan protokol kesehatan gitu ya, menjalankan protokol kesehatan dengan cuci tangan yang benar gitu ya, dengan menjaga kebersihan diri. Kalau misalnya kita tahu bahwa nanti kalau ke lingkungan yang banyak pasien yang mengalami infeksi, ya kita jangan pergi ke sana gitu, karena itu akan meningkatkan resiko gitu ya untuk terpapar atau terkena infeksi. Dan ya yang terakhir tadi ya kaitannya dengan penggunaan antibiotiknya. Jadi gunakanlah antibiotik dengan bijak, dengan rasional. Saya rasa itu Bu Beta. Yang satu lagi adalah tidak kalah penting, apabila ada pertanyaan terkait dengan obat atau mungkin terutama antibiotik gitu ya, tanyakanlah ke apoteker. Ya, oke. Saya rasa dari saya cukup segitu. Semoga dengan adanya info podcast tentang resistensi antibiotik ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat, dan masyarakat juga menjadi lebih paham, lebih aware terhadap diri, keluarganya tentang cara penggunaan obat, terutama yang antibiotik ya Bu ya. Iya, amin. Bu Nadia, info podcast punya jargon nih. Oh ya? Boleh nanti kita sama-sama. Oke, gimana Bu Beta jargonnya? Info podcast, sehat bersama pasti bisa. Oke. Info podcast, sehat bersama pasti bisa.